Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4 semuanya? Semoga semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pecahan. Lebih spesifiknya lagi mengenai persen. Sebelum beranjak ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu memahami cara mengubah berbagai bentuk pecahan ke persen. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara mengubah berbagai bentuk pecahan ke persen. Yang ketiga, siswa mampu menghitung atau mencari cara mengubah berbagai bentuk pecahan ke persen. Pasti adik-adik semua tidak asing dengan simbol seperti ini. Nah, simbol seperti itu bisa kita jumpai di market, di toko perbelanjaan, di toko baju, atau di market. Pasti ya, apa sih simbol seperti itu? Gimana sih cara membacanya? Ya, itu adalah persen. Persen terdiri dari dua kata, yaitu per dan sen. Per artinya per atau bagi, dan sen artinya 100 atau ratusan. Nah, maka dapat dikatakan persen ialah per 100. Persen dilambangkan dengan lambang seperti ini. 20 per 100 bisa dilambangkan dengan 20%. Selanjutnya ada 50 per 100. 50 per 100 dilambangkan dengan 50%. Selanjutnya ada 75 per 100. 75 per 100 bisa dilambangkan dengan 75%. Nah, selanjutnya kita akan merubah pecahan senilai ke persen. Ada contoh 1 per 4. Nah, gimana ya cara merubahnya menjadi persen? Kalau tadi kan sudah per 100, jadi tinggal dirubah simbolnya saja menjadi persen. Kalau ini 1 per 4, penyebutnya masih 4. Berarti bagaimana caranya? Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut. 4 dikali berapa bisa mendapat 100. Sesuai yang kita tahu bahwasanya faktor dari 100 adalah 1 kali 100, 2 dikali 50, 4 dikali 25, 5 dikali 20, 10 dikali 10, dan seterusnya. Nah, di situ penyebutnya berapa? 4. Berarti kita harus mencari angka 4 dikali berapa bisa menjadi 100. Di tabel faktor dari 100, mana yang menunjukkan angka 4? Iya, 4 dikali 25. Berarti jika penyebutnya dikali 25, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan angka yang sama, yaitu 25. Berarti pembilang dikali 25, penyebut dikali 25. Sehingga 4 dikali 25 ialah 100. 1 dikali 25 ialah 25. Sehingga menemukan hasil 25 per 100. Nah, penyebutnya sudah menjadi 100 nih. Berarti tinggal mengubah simbol saja seperti yang tadi. Berarti berapa? 25%. Nah, selanjutnya adalah cara yang kedua. Cara yang kedua yakni caranya sama ya, soalnya masih sama seperti tadi. 1 per 4 dikali 100. Nah, 1 per 4 dikali 100 berarti 100 dibagi 4, coret, masih 25. 100 dibagi 4, 25. 1 dikali 25 hasilnya 25. Langsung saja, jadi jawabannya 25%. Nah, gampang sekali bukan? Bagaimana? Adik-adik suka cara yang pertama atau yang kedua? Tapi biasanya untuk cara yang kedua itu digunakan untuk jika kita sulit mencari faktor dari penyebut tersebut untuk menjadi 100, seperti itu. Misal angka 6, 7, 8 itu tidak tergolong dari faktor 100, makanya kita memakai itu. Nah, selanjutnya
Bagaimana dengan pecahan campuran? Ya sama saja, berarti pecahan campuran tersebut harus disederhanakan menjadi pecahan yang sederhana. Misal, ibu punya contoh 1/2/5, berarti pecahan campuran tersebut harus diubah menjadi pecahan biasa. Caranya berarti 5 dikali 1 ditambah 2. 5 dikali 1, 5 ditambah 2 berarti 7. 7/5. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, selanjutnya langsung diubah ke persen. Caranya gimana? Kali ini Ibu akan menggunakan cara yang kedua, yaitu langsung dikali 100. Berarti 7/5 dikali 100. 100 dibagi 5, coret-coret, hasilnya 20. Berarti 7 dikali 20 yaitu 140. Hasilnya yaitu 140%. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagaimana cara mengubah desimal ke persen, pecahan desimal ke persen. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya yaitu untuk langkah pertama, pastikan terdapat 2 kedudukan di belakang satuan. Jadi, misal Ibu punya contoh 0,2. Nah, di belakang koma itu masih ada persepuluhan, berarti harus menambah 1 angka lagi untuk menjadi perseratusan. Jadi intinya di belakang koma itu harus ada 2 angka. Menjadi 0,2. Kita tahu bahwasanya di depan koma itu terdapat 0000 yang sangat banyak, dan di belakang koma juga memiliki angka 0 yang tak hingga pastinya. Nah, berarti kalau contoh 0,2 di belakang koma kan masih ada 1 angka, masih persepuluhan, berarti harus ditambah 1 angka lagi. 1 angkanya lagi apa? 0. Iya, 0, karena kita tahu bahwasanya di belakang koma itu terdapat angka 0 yang sangat banyak namun tidak ditulis. Jadi untuk menjadi perseratusan ditambah 0 berapa? 1, berarti menjadi 0,20. Setelah itu ditulis saja 0,20%. Nah, kita tahu bahwasanya angka 0 di depan angka itu tidak ditulis ya. Jadi hasilnya yaitu 20%. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 0,25. Nah, bagaimana ini mengubah persennya? Tadi kita syaratnya adalah terdapat 2 kedudukan di belakang satuan. Nah, berarti di belakang koma itu ada berapa angka? 1 atau 2 atau 3? 2. Nah, kalau sudah 2 berarti ya sudah ditulis saja 25%. Tuh. Terus yang selanjutnya ada 1,5. 1,5. Di belakang satuan, di belakang komanya itu ada berapa angka? 1, masih 1 angka, berarti harus ditambah 1 angka lagi biar bisa jadi 2, biar jadi seratusan gitu. Nah, berarti ditambah angka 0, berarti 1,50. Nah, langsung saja ditulis semuanya, jadi 150% gitu. Jika terdapat angka 1 sampai 9 di depan koma, berarti itu tetap ditulis semuanya ya. Terus contoh lagi 0,05 dirubah ke persen. Nah, di belakang satuan itu terdapat, di belakang koma itu terdapat 1 atau 2 angka. Oh, sudah 2. 0 sama 5. Ya udah, berarti ditulis aja lagi 005. Nah, selanjutnya diubah ke persen, berarti angka yang hidup itu berapa? 5, berarti 5%. Itu. Terus lanjut 2,01. 2,01 itu berarti apa? Berapa angka di belakang koma? 2. Sudah 2 ya, 0 sama 1. Ya udah, berarti ditulis lagi 201. Loh, Bu, kok nolnya nggak hilang? Iya, karena 0 tersebut dihapit oleh angka yang aktif. 2 sama 1, jadi tetap ditulis, jadi 201%. Nah, selanjutnya, waduh, banyak banget nih, 15,0711. Wah, banyak banget itu yang di belakang satuan itu berarti persepuluhan, belakangnya ratusan, belakangnya lagi berarti yang satu itu ribuan, berarti terus belakangnya lagi berarti per 10 ribuan gitu. Berarti
Cara mengubahnya gimana? Ya tetap kita hanya membutuhkan 2 angka di belakang satuan, 2 angka di belakang koma. Nah, berarti 2 angka di belakang koma itu berapa? 0 sama 7. Berarti yang 11 itu dicoret menjadi 15,07 dan hasilnya ditulis semua. 15 berarti 1507%. Itu angka-angka seperti ini mungkin jarang ya ditemui di tingkatan sekolah dasar, tapi kita hanya sebatas tahu saja ya. Nah, selanjutnya di buku LKS tersebut terdapat tugas ya, tugas kelompok dan juga tugas individu. Tugas kelompok itu nanti adik-adik kerjakan bersama teman kelompok adik-adik masing-masing, dan juga tugas individu dikerjakan secara individu atau mandiri ya. Oke, jadi untuk kesimpulan hari ini yaitu kita belajar tentang persen. Apa sih tadi persen itu? Persen berasal dari 2 kata yaitu per dan sen. Per itu per atau bagi, sen itu 100. Berarti persen ialah per seratusan atau per 100. Seperti itu. Dan persen dilambangkan dengan lambang iya. Oke, sekian video dari Ibu. Semoga kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.